What have you learned for the past 5 years, 6 years? Gue pernah bikin video waktu gue ulang tahun ke-30, 30 lessons in 30 years of life. Di salah satu lessonnya dari 30 lesson itu, hal paling penting yang perlu lo pelajarin adalah ngerti orang. Welcome to Podcast bareng gue Kanechita Dan gue juga. Siapa? Siapa? Masa gue juga Kanechita juga? As usual. Apa? SPS. SPS. Aneh anjir Ya, nyebut kamu nama kan sendiri. namanya SBD. SBD boleh. SBD PS. SBDPS. Oke, sabda guys. Terus? Nggak tahu katanya kamu punya Ya topik. enggak, justru itu. Oke, udah lama nih Kita udah lama banget. Iya, benar. Basa-basi, ayo. Ayo, basa-basi. Tunggu, gimana ya? Aduh, aku bingung deh. Ya udah nih kan kita udah janji nih. Apaan? Podcast harus continue, Iya. lancar dan sebagainya. Nggak, Tapi terus kemarin kamu ngapain? Kan kamu sibuk. kamu yang sibuk. Lah, kamu Aku di sibuk. sini aja, ini kan markas Iya, tapi Zenius. tetap aja kamu Anjir. sibuk. Ya, tapi itu sibuk. Bikin Zenlib. Ya sibuknya ngoding lah, seru-seruan ngoding apa segala macam. Tapi kan kalau misalnya buat Iya. podcast doang aman lah gitu kan. Ya So, sih. Aku ada banyak syutingan. Terus ngurusin launching Malaka Books. Capek tahu aku. Nah, jadi gini nih, dari gue konsepnya kan gini. Jadi since jadi podcast ini kan udah lama. Podcast ya. Aku nyebut podcast tuh mesti podcast gitu. Nah, jadi si podcast ini udah lama nih. Ya kan, Yeah. lagi kita pindah ke YouTube lah. Nah, terus gue ngeliat ada yang missing. Aku tuh ngeliat ada yang some missing parts lah gitu. Jadi mereka yang nggak nonton Spotify ini baru nih. Ya. Yang baru-baru nih. Nah, gue ngeliatnya juga kan sebenarnya podcast itu awalnya kan sebenarnya ya dibikinnya sekedar kita bikin public tuh sebenarnya basicnya awal aku bikin tuh kayak konsep this is your training session tapi dibikin jadi publik gitu. Iya. Nah, jadi for the new users gitu ya. Jadi kayak nuansanya tuh ya kan ini belajar dari kita belajar 2020 ya. 2000 Enggak, podcastnya 20. ya trainingnya sih dari 18 ya. Iya. Habis itu diiniin podcastnya 2020. Nah, habis itu kan udah kamu hitungannya udah ya bisa hampir inilah bisa dibilang kayak lulus S1 lah gitu kan di situnya kan. Di situnya di mananya? Iya, Biar jelas nih. Nah, justru So, itu orang-orang suka. justru itu aku mau nanya ke kamu. Oh, iya. Nah, jadi podcast serial kemarin tuh episode season 1 2 lah gitu ya. Sama mungkin 3 sebagian. Nah, itu kan mostly the way you grow nih. Ya kan, apa yang kamu pelajarin? The way you enggak the way you grow ya. You I grow, yeah. But the way you grow nya di situ. Iya. Sebagai suatu ini. Nah, sekarang Sebagai suatu apa? Sebagai suatu apa ya? Kayak peta jalan lah, roadmap. Oke. Jadi ikutan pelajaran gara-gara habis meeting kemarin sama Upi. Oh iya, exciting project with Upi. Ya basically inilah ya kampus-kampus. Ya my project kan kemarin-kemarin tuh itu Yeah. gitu. Nah sekarang Upi project. Sekarang dari kamu nih. Orang-orang kenapa esensi banget soal Kania project? I didn't get that. Seriously, aku benar-benar bingung banget. Lah ya itu kan Berarti aku belum lulus masa ternyata. manusia dijadikan project. Berarti aku belum lulus ternyata. Aku Maksudnya? masih mengerti. Ya kan sebenarnya training aku kebanyakan tentang mengerti manusia. Ya itu kita bicarain belakangan Oh, iya. nanti. Tapi gini, aku pengen tahu nih. So far Ya. the process of your training kemarin itu, Ya. yang sekarang kita reflect balik nih. Ya. Oke. Reflect balik number one sebagai your process training. What have you learned for the past 5 years, 6 years? That's number one. Number two-nya nanti ada nih, di mana ada bagian apa, ya ada bagian apa yang kitanya bukan cuma masalah training, tapi apa yang kita kasih ke mereka yang perlu Ke di-review audience ke gitu ya. audience selama season 1, 2, 3 mungkin, Yeah. yang menurut kamu penting tapi belum benar-benar nyampe. Penting banget nih, tapi kok nggak kerasa ya efeknya masih kurang atau apa gitu. Oke. Gitu. Yang pertama dulu, Apa yang udah gue pelajarin selama 6 tahun podcast yang isinya sebenarnya adalah training untuk gue. Sebenarnya aku udah pernah bikin sih konten tentang ini ya. Jadi beberapa bagian dari lesson learn gue pernah bikin video di. Mungkin gini, kalau kamu pernah bikin sebelumnya di mana gitu Iya, kan? ntar ini makanya mau diomongin. Oke, terus. Gue pernah bikin video waktu gue ulang tahun ke-30, 30 lessons in 30 years of life. Jadi
gue bikin video 30 lesson learn gitu dalam kehidupan. Dan banyak dari situ tuh sebenarnya gue pelajarin dari podcast. Nah, videonya itu ada di channel gue, di channel Kaneshita di sini. Jadi di channel ini, silakan teman-teman kalau mau ngecek, cari aja di playlistnya. Harusnya Kania Explains ya. Nah, banyak lesson di situ yang datang dari podcast itu emang yang tentang manusia sih, yang dimana di lesson itu juga di salah satu lessonnya dari 30 lesson itu. Isinya adalah hal paling penting yang perlu lo pelajarin adalah ngerti orang. Jadi aku bilang skill paling penting yang lo perlu pelajarin ngerti orang. Karena sebenarnya podcast itu banyak banget kok mendokumentasikan kebodohan gue, kebingungan gue, kesetresan gue. Yang sebenarnya tuh akarnya ya balik lagi itu sebenarnya kekurangan skill gue sendiri gitu. Jadi either ignorance, gue emang kurang wawasannya, atau inkompetensi dalam artian gue skillnya kurang dalam memahami orang, dan akhirnya berujung pada konsekuensinya adalah gue melakukan suatu kebodohan, suatu keblunderan, dan kemudian dalam otak gue juga jadi banyak kebingungan dan kemarahan gitu. Yang sebenarnya setelah gue pelajarin lagi, oh ternyata ngapain ya gue kemarin marah gitu. Things like that. Tapi intinya dari podcast sih banyak banget yang kalau aku ngerasa dari POV aku sendiri ya, yang aku paling merasa kayak improve dan emang dapat dari situ tuh tentang memahami orang dan sebenarnya memahami diri aku sendiri. Karena kayak dalam podcastnya kan justru kamu kayak ngulik-ngulik. Ini kan ya project ngulik-ngulik akunya gimana. Jadi aku lebih ngerti diri aku sendiri. Oh iya juga ya, sebenarnya misalnya aku nggak suka sesuatu ternyata bukan karena ininya, tapi karena ininya, kayak gitu loh. Atau aku ternyata nggak setuju sama orang tuh bukan gara-gara ininya. Ini termasuk template cara kamu ngomong sekarang nih. Iya betul. Karena that's so template. It's not natural. It doesn't feel natural. Padahal. Gak tau, terus tapi jujur, maksudnya emang iya sih ada efek ke situnya yang kayak aku jadi lebih apa ya? Jadi lebih kayak nggak tahu, mungkin overthinking atau thinking aja, nggak tahu overthinking atau thinking at the right amount, nggak tahu tentang gimana aku ngomong, gimana contoh yang aku ambil gitu-gitu loh. Tapi kamu ingat gak sih aku pernah kayak marah banget, maksudnya gak marah sih, cuman aku kayak ngedumel panjang banget tentang gara-gara kamu sih ngajarin aku gini, aku jadi banyak deh bahan yang dipikirin gitu kalau aku mau ngomong. Gue ngerasa gue dulu kayak ngomong tuh lebih nggak capek gitu, karena gue ngomong aja apa yang mau gue omongin gitu loh. Tapi gara-gara dia ngajarin gue self awareness dan kecerdasan sosial, maksudnya dan empati gitu ya, memahami orang dan lain sebagainya, gue jadi kayak setiap kali gue mau ngomong anjir banyak banget variabel yang aku proses, kayak mesin aku kayak mau meledak gitu tiap kali mau ngomong. Contohnya orang ini nggak ya gitu, salah paham nggak ya kalau gue ngomongnya, salah paham nggak kesini gitu. Apalagi aku makin trauma lagi gara-gara podcast aku di Raditya Dika. Yang mana Pak? Yang aku cerita tentang aku nggak kenal adik-adik aku. Iya terus orang pada kayak gila nih orang, masa nggak tahu adiknya tanggal lahirnya berapa gitu-gitu, kayak gimana sih nyambungnya di mana sih kayak gitu loh. Terus habis itu yang kayak sosok promoin empati tapi dia aja nggak kenal adik-adiknya. Lah justru aku cerita di podcast itu bahwa dulu aku nggak justru ya kayak gini lah. Ini hal-hal kayak gini loh yang bikin aku capek, tau gak sih, kayak capek gitu loh, capek hatinya. Kayak aku justru di podcast itu aku cerita bahwa iya dulu gue nggak kenal, terus gue belajar sama Sabda dan belajar dari berbagai referensi gitu loh, bahwa oh ternyata mengenal orang, mengerti orang itu justru membuat hidup jadi lebih efektif gitu loh. Nah justru jadinya aku kenalan kan sama adik-adik aku. Maksudnya jadi kenalan lebih dalam, jadi lebih ngerti gitu si Eno dan si Fanny kayak gimana segala macam. Nah justru aku udah berubah kan. Terus orang malah kayak, ini ngapain nih orang promo empati tapi nggak kenal adik-adiknya gitu-gitu loh. Nah my question is, kenapa menurut kamu di situ buat kamu tuh waktu itu that's an important thing? Kenapa sih? What's the apa ya, the thesis lah gitu. Maksudnya? Kenapa ada tesis? Aku kan punya tesis nih ya, bahwa those skills penting buat aku. Penting banget gitu. Karena kan hidup aku lucu kan.
Maksudnya jadi banyak kelucuan yang terjadi dari situ gak sih? Kayak misalnya satu, kalau yang soal gue gak terlalu kenal keluarga gue. Aduh anjir, ini diklip nih beneran. Ini kayaknya bakal diklip. Cuman ya, terserah lu mau ngeklip terserah. Gue capek overthinking sama apa yang gue omongin. Tapi intinya gini, Enggak gini. Kalau di Malaka kamu ada gimmick-gimmick ngomong gitu nggak? Di sini santai aja, keluar enggak, aku bukan aja. gimmick. Enggak, tapi kan sama aja mau di Malaka mau di sini kan ketika omongan aku Enggak, diklip maksud- dimanapun sama santai aja. lah. Oke, jadi kan sebelum aku belajar, ya sebelum aku lebih kenal sama keluarga aku dan lain sebagainya, itu kan ada banyak miskomunikasi, misalnya antara aku sama mama aku, yang pas ketahuan tuh kayak lucu banget gitu. Ada hal-hal yang kayak gue ngerasa gue frustrasi sama nyokap gue, tapi nyokap gue juga ngerasa dia frustrasi sama gue. Itu by the way itu so easy kalau lo mengamati gitu. Jadi by the way gue ini kan gue sebagai pengamat yang menikmati gitu ya, bukan. Jadi You're entertained. I'm entertained by this I know. interaction. Yeah. Jadi nyokapnya kan dia ngomong apa maksudnya apa kan ya, nangkepnya gimana, dia bingung sendiri, nggak nangkep bahkan gitu kan. Bahkan langsung nyimpulin, Kanianya ngomong tapi apa, totally nggak wrong. apa. Jadi basically itu bagi gue sih kocak banget, gue ketawa-tawanya selalu. Dan it's easy untuk di solve gitu loh. Maksudnya aku tinggal bilang sama mama gitu kan, enggak mama maksudnya gini. Oh gitu, masa ngomongnya begini. Kalau kayak gitu ngomongnya tinggal gini, bilang udah selesai. Karena juga maksudnya mama tuh gini selesai. It's like Ya, tapi kan aku juga tetap bingung ya kenapa dia ngomongin kayak gini gitu loh. Ya Justru itu itulah. kan. Ya exactly. Terus sama adik-adik gue ada yang kayak gue kaget banget kenapa adik gue nggak cerita tentang ini ke gue dengan asumsi bahwa gue bakal marah soal itu atau gue bakal ini, padahal itu sesuatu yang kayak totally anjir nggak mungkin anjir gue marah soal ini kayak gitu loh. Yang kayak mereka nggak ngerti my values dan sama, maksudnya vice versa gitu. Aku juga nggak ngerti values mereka dan ya kita baru setelah ngomongin itu tuh konflik jadi lebih minim gitu kan, karena justru lebih gampang punya alignment jadinya gitu. Tapi aku ngeliatnya tebakan aku sih waktu itu, atau aku lupa ya kamu udah pernah ngomong atau belum, cuman I think as far as I know, kenapa kamu punya tesis bahwa itu bakal ya itu an important skill untuk aku bangun dan bakal contribute a lot lah ke improving my life generally. Aku mikirnya satu itu udah ada masalah-masalah yang terjadi minimal dari circle terdekat aku, dari keluarga aku sendiri, yang kayak ada miskomunikasi dan lain sebagainya yang ternyata sangat mudah untuk dibereskan gitu, yang harusnya jadi nggak perlu ada masalah-masalah yang nggak perlu yang waktu itu terjadi. Dan yang kedua adalah aku dalam konteks membuat postingan publik. Yang mana gue waktu itu by the way konteksnya gue kan di Geolife ya, jadi gue lagi kerja di media, dia itu perusahaan induknya tuh Geomedia grupnya gitu. Terus salah satu medianya kan channel YouTube Geolife ya, yang dimana waktu itu gue pegang sebagai head of content lah di situ, dan gue nge-host juga di situ. Jadi kerjaan gue on daily basis memproduksi konten yang diposting di YouTube dan ditonton atau diakses oleh banyak orang. Tapi gue tidak punya skill memahami orang atau komunikasi dengan orang pada umumnya. Jadi banyak banget video gue yang satu, poin yang gue maksud gak ditangkap. Dua, kalaupun ada yang ngerasa nangkep, totally wrong, bukan itu maksud gue. Tapi somehow orangnya agree gitu sama gue, tapi padahal itu bukan poin gue. Jadi kayak yang agree juga bukan agree sama gue gitu kan. Dan yang ketiga adalah yang kontra juga yang dia debatin bukan itu poin gue gitu. Jadi kayak, lalu kenapa debatin gue? Ini kan poin lu sama poin gue tuh sebenarnya nggak nabrak gitu, tapi dia jadi nangkepnya nabrak, akhirnya debatin gue. Terus yang terakhir of course gue jadinya dapat ya hujatan atau kebencian atau apapun itu untuk sesuatu yang itu bukan itu yang gue promote dan bukan itu yang gue pikirin juga gitu. Jadi kayak gue sangat-sangat oke kalau misalnya orang ada yang nggak setuju sama gue atau ada yang nggak suka sama gue tuh nggak apa-apa. Maksudnya kalau misalnya karena oh ya gue beda preferensi atau beda values atau apa, itu nggak masalah. Cuman yang sering terjadi tuh dulu dia bukan nggak suka sama gue karena kita beda pendapat gitu loh. Justru kayak dari gue liat kritikannya lah, ini kan ya poin gue juga di sini gitu. Jadi kayak gue berdebat sama yang sebenarnya harusnya nggak berdebat, gue disetujuin sama yang sebenarnya dia juga nggak setuju sama gue. Terus
basically semua hasil dari konten gue tuh jadi nggak, ya bisa dibilang simpelnya stupid gitu ya, guanya maksudnya bodoh gitu, bahwa dari apa yang gue lakukan, cost-nya ada gitu kan, gue produksi konten, gue spend time gitu kan, gue buang waktu gue di situ, gue buang energi gue di situ, gue ngomong juga ada energi yang keluar juga ya kan, dan seterusnya. Dan belum lagi ada tim juga media gue gitu kan yang ngerjain itu semua. Jadi kayak cost-nya ada, tapi benefitnya tuh nggak bisa optimal lah gitu ya. Iya, little to none. Not really, hampir dibilang kecil. Iya, dibilang nggak ada tuh sebenarnya ada, tapi nggak. Kecil juga mungkin lebih gede, cuman nggak optimal aja bisa jauh. Optimal benar. Nah ini sekalian gue jadi kenapa sih gunanya ini gitu kan? Jadi hal yang paling penting banget yang gue pengen nekenin sih emang, jadi gue kalau mengukur kelengkapan, aku tuh kalau mengukur kelengkapan orang jelas lah ya pakai standar CCA gitu kan. Kamu CCI bukan? Kan ya aku CCI sih emang kayak Cita Irlani. Jadi kalau ini asik I-nya. Tapi kalau sekarang karena Cita asik, sih paling asik. Nah jadi gue standarnya kan CCA, cerdas tuh gue udah sering bilang, ini soal berpikir murni ya, tanpa kontennya. Algoritmanya udah bener belum sih, thinking skillsnya udah oke belum sih, murni berpikir ya. Lengkapnya yaitu soal apa ya, thinking skill, kayak formal thinking skills lah gitu, ada akurasi bahasanya, matematiknya, mungkin logical formation dan sebagai logical connection. That's cerdas gitu. Dan menurut gue Kanye tuh relatively aman lah di situ. Jadi that's why ya nggak penting lah untuk terlalu di situnya. Nah cerah actually kamu di cerah nih, by the way, cerah itu konsep tentang seberapa banyak strategic knowledge, peta realita yang ya strategic knowledge, peta realita yang seakurat mungkin, punya frameworknya gimana caranya punya peta realita yang oke. Kemudian di dalamnya juga peta realitasnya oke. Nah peta realita tuh sedikit catatan ya, maksudnya ini mungkin buat teman-teman yang belum familiar, tapi itu term aja sebenarnya yang lu bisa ganti-ganti dengan yang lain juga, tapi intinya itu merujuk ke fakta lapangan lah gitu ya, cara kerja dunia gitu. Cara kerja dunia, fakta lapangan, kayak misalnya gimana kita memahami cara kerja ekonomi atau cara kerja bumi gitu ya, atau juga semesta dulu biasanya semesta yeah. Terus kemudian bumi gimana naturalnya, termasuk juga di dalamnya framework dynamics yang mengatur itu. Iya, dan geografinya juga ya, geografisnya of course. Geografisnya, dan kemudian peta apa ya, basically ranah how the world works dalam ranah sosialnya, mungkin ekonomi, politik, geopolitik dan sebagainya. Ya naturalnya dan sosialnya gitu kan. Tadi yes. How the world works di sisi alamnya dan juga tadi sosialnya, termasuk juga sejarah ya, pemahaman sejarah dan seterusnya. Nah dalam bagian ini gue ngeliat Kanye, jadi gini, dari yang Kanye versi 17, 18, 19 mungkin ya, itu sering gue ngeliat logiknya udah oke. Dari logik yang oke ini kan berarti konsekuensi logik yang oke, cerdasnya udah oke, cerahnya dikasih framework dikit tuh bisa banyak turunan ya, ilmu turunan ya. Dia bilang jarang baca buku, which is true dari pengalaman gue ngeliat dia jarang banget baca buku, cuman apalagi kalau dibanding sama dia, konsekuensi dari ilmu yang dikit dan framework yang cerdas ini bisa diturunin jadi banyak hal. Cuman ya, dan yang gue ngeliat karena gue punya kebetulan skillnya sama di bagian di situnya, gue bisa melakukan hal itu, tapi gue ngeliat ada bolong-bolongnya nih. Jadi bolong-bolongnya tetap ada gara-gara missing 1-2 variabel penting, kesimpulannya bisa jauh gitu. Betul. Nah, ada bagian itu. By the way, contohnya missing tuh bisa kayak gue benar-benar buta banget sejarah, buta banget geografi. Sedangkan buta sejarah gue contohnya tuh gimana ya? Ya udah gue kasih contohnya ya. Tapi ingat ya, ini dulu, ini gue paling sebel deh. Sumpah masih sebel banget, nanti di komen kayak, ya lo masa gak tahu ini. Bener kayak, iya itu dulu gue gak tahu. Dia sih, tapi gue baru belajarnya baru sih. Jadi gak apa-apa. Kalau mau dikatain, I totally deserve it. Jadi gue waktu itu gak tahu misalnya Perang Dunia 1 tuh kapan gitu. Eranya tuh kapan. Di otak gue tuh kayak misalnya, oh itu 1600 ya gitu. Something like that. Soviet hancur, kamu tau gak, Man? Udah tahu sekarang. Soviet runtuh, yang kayak gitu. Nah, maksud gue ya, pokoknya sebenarnya hal-hal yang harusnya tuh apa sih lu Chan gitu, lu nggak tahu ini tuh jadi aneh. Maksudnya karena jadinya gini loh, pemahaman gue terhadap demokrasi misalnya, kita gampang lah ya. Gue belajar politik, gue belajar filsafat politik, jadi gue belajar ideologi politik gitu ya. Bagaimana maksudnya ada demokrasi modelnya kayak gini. Habis itu corak yang cenderung liberal kayak gimana, cenderung sosialis kayak gimana.
itu tuh jadi hidup di ruang hampa dong. Maksudnya jadi nggak ada konteks. Jadi di otak gue tuh jadi nggak ada banyak variabel yang hilang dong. Yeah. Kayak misalnya kebebasan yang dimaksud di sini tuh konteksnya karena ini gitu. Maksudnya kalau dengan ada konteks ini kan gue jadi punya variabelnya lebih lengkap gitu, bahwa oh dia datangnya tuh dari tembakan masalahnya tuh ini loh gitu. Kayak misalnya suatu tindakan sebagai solusi itu kan bisa berbeda ya nuansa dan maksudnya untuk problem yang berbeda gitu. Misalnya kita sama-sama pakai payung, tapi yang satu ternyata menjawab masalah panas, yang satu menjawab masalah hujan. Itu kan bisa beda nih jadinya ketika kita mau membaca memakai payung itu di misalnya konteks lainnya gitu ya. Terutama kalau gue misalnya konteks sekarang gitu kan, kalau dalam konteks pembelajaran gue konteks sekarang atau konteks negaranya, gue bisa aja gara-gara gue nggak paham sejarahnya, gue nggak ngerti perbedaan misalnya demokrasi tumbuh di Amerika dengan demokrasi di Indonesia. Gitu kayak padahal it's totally different ketika lo ngerti sejarahnya kayak gitu loh. Ya contohnya misalnya, gizi itu meningkatkan kecerdasan gitu kan, gizi meningkatkan kecerdasan gitu. Oke, tapi ada variabel signifikan nih. Di umur berapa gizi itu meningkatkan kecerdasan? Misalnya di umur 0 gitu kan sampai 5 tahun. Nah gizi meningkatkan kecerdasan nih. Yes, signifikan. Gizi yang penting. Kalau mungkin di atas 7 tahun mungkin nggak terlalu penting, cuman mungkin kalau dia kenyang nggak lapar dia bisa belajar lebih bagus, bukan meningkatkan kecerdasan per se, tapi dia bisa fokus belajar. Misalnya contohnya kayak gitu kan. Itu contoh kalau ada missing variable bisa jadi membuat suatu action yang mungkin agak kurang tepat misalnya kayak gitu. Contoh gitu ya. Nah kalau yang penting banget bisa. Nah missing variable ini gue ngelihat di Kanya gini, walaupun ada kekurangan missing variables itu, what I see is tapi ngambil kesimpulannya relatif benar. Jadi dan itu kan missing variable tergantung banyak topik ya. Topiknya mau di mana nih gitu kan. Jadi kalau gitu itu bukan suatu nggak ada benang merah lah, nggak ada benang merah mana yang harus tinggal ya udah benang merahnya adalah ada missing variable ya harus di fill in. Lagi diskusi tentang ini ya udah masukin missing variable, tapi ini kurang variable ini variable segala macam. So jadi pas apa kalau orang bilang tuh pilot talk jadi ya udah isi missing variable. Nah terakhir itu cerdas, cerah. Habis itu terakhir asik. Nah asik itu bagi Zenius tuh efektivitas dealing with others, understanding others so that lo efektif gitu. Jadi lo efektif nih kalau udah understanding others well, efektif buat apa? Buat komunikasi with others sama buat kolaborasi with others-nya tepat. Itu salah satu lesson learn gue by the way di 30 lessons itu tadi yang gue ceritain di awal. Itu adalah tentang efficient versus efektif. Karena gue dulu sering banget komunikasi tuh cara mikirnya efficient tuh dalam arti gini, sebenarnya itu nggak terlalu akurat ya modelnya, cuman gini, efficient tuh intinya gini, maksud gue dengan kata efficient di sini adalah gue itu mengutamakan apa yang menurut gue paling cepat gitu. Jadi cara nyampein sesuatu yang paling cepat gitu dan akurat gitu kan, fokus paling akurat menurut gue ya dari POV gue. Misalnya kayak definisi dari ekonomi misalnya gitu, ilmu tentang pengelolaan sumber daya, udah itu paling efisien gitu. Paling efisien itu maksudnya paling cepat gitu disampaikan ya, paling cepat nih kalimat tuh udah paling padat, udah selesai gitu. Nah tapi ternyata di orang kan bisa ternyata bukan itu maksud gue apa, maksud orang apa gitu. Kayak misalnya sumber daya, ternyata di orang bayangannya langsung berarti ini tentang minyak bumi nih, tentang geotermal nih, kayak gitu loh, tentang kayu, tentang hutan, isi lautan, kayak gitu loh. Padahal bukan itu definisi dari resource, bukan itu gitu. Maksudnya bukan hanya itu gitu. Bahwa kayu dan isi lautan itu resource, iya, tapi it's a lot, so much more than that gitu. Iya, banyak kan yang intangible yang orang nggak ngitung gitu kan. Dan maksudnya apa nyambungnya sama kehidupan? Jadi kayak padahal kan aku lagi jelasin konteksnya ini buat keputusan kita sehari-hari loh. Sepenting itu loh gitu. Kenapa sepenting itu? Ya iya karena ini kan ilmu tentang pengelolaan sumber daya. Terus kayak seberapa nggak nyambungnya tuh kan kalimat 1 dan kalimat 2 aku. Dengar kata sumber daya mikirnya gitu ya. Misalnya kayak ya itu tadi minyak bumi dan dan orang kan jadi kan kalimat 1 aku tadi kan bilang bahwa ini tuh ilmu benar-benar buat keseharian kita guys gitu kan. Kenapa kayak gitu? Lah ini tentang pengelolaan sumber daya. Nah orang pasti kan kayak di otaknya what the fuck is this talking about gitu. Maksudnya kayak kenapa jadi keseharian gue ngurusin pengelolaan minyak bumi gitu kan. Maksudnya kayak you know what I'm saying. Nah jadi dulu gue kalau ngomong selalu kayak dari ini yang paling cepet, paling padat kalimatnya kayak gini nih gitu. Atau bahasanya gue bisa kesabrak kayak ini elegan banget nih kayak gini.
Strive to elegancy. Karena gini, by the way, sekarang tuh sering banget punya kebiasaannya untuk nyari terms yang abstrak, yang covering, all encompassing terms. Jadi bisa dipakai buat banyak hal, gitu. Sumber daya, which is true, tapi intinya di otak orang nggak terpikiran tuh yang namanya sumber daya adalah waktu gua gitu. Misalnya waktunya effort mikir nih, effort gerak, energi geraknya dia, atau ya sumber daya itu sesederhana dan variabel apapun yang bernilai buat intinya the subject sih gitu kan sebenarnya. Justru itu that's my point, bahwa sumber daya buat ya di otak dia udah kayak gini, di otak gue juga nyambung masih sumber daya ke sini gitu. Tapi it's uncommon gitu loh untuk merefer hal-hal seperti misalnya waktu, mungkin entah butuh kertas, mungkin butuh in my case slot perut tuh artinya bahwa gue makan sehari cuma bisa sekali gitu. Jadi itu slot perut tuh sumber daya yang berharga banget. Jadi gue harus makannya itu harus yang bener-bener on point misalnya. Iya, makanannya mesti optimal dong, karena lu cuma bisa makan sekali kan, lu nggak bisa makan banyak menu gitu kan. Jadi menu yang diambil hari ini tuh harus the best, apalah tergantung mau enaknya kayak gizinya kayak apanya kayak gitu. Nah terus aku juga sering pakai kata dulu kan kayak misalnya entitas, karena aku males menentukan ini tuh apa nih subjek, karena kan kalau kita ngomongin sesuatu si subjeknya ini kan bisa ya itu kan orang, tapi bisa aja misalnya negara, bisa aja whatever lah. Jadi gue biasanya pakai entitas. Nah ternyata entitas tuh bukan sesuatu yang umum. Of course. Nanti gak sih maksud lu? Of course. Nggak, cuma maksudnya waktu itu ngerti. Nggak, cuman aku kan I get you. Di otak aku kan kayak udah clear banget nih omongan gue gitu loh. Selalu ada rasa udah clear banget nih gue. Nah ternyata cara gue ngomong bahwa ini yang paling efisien untuk disampaikan, yang paling cepat, paling satset, itu ke belakangnya malah jadi lebih gila lagi waktu yang kemakan gitu loh, untuk ngebenerin the miscommunication yang udah terjadi gitu. Jadi kan gue awalnya kan mikir kenapa gue berusaha mencari ini term yang paling efisien lah gitu, ini udah mencakup semuanya nih gini-gini. Itu kan karena gue mikirnya biar lebih cepat kan, biar komunikasinya lebih cepat, biar informasinya sampai lebih cepat. Tapi akhirnya dari pengalaman gue yang terjadi adalah boro-boro mau lebih cepat aja, itu malah kayak 1000 kali lipat kali waktunya dari, karena ke belakangnya jadi ternyata miskom di sini akhirnya ngulang lagi gitu kan. Kayak misalnya lu pernah ngalamin gak sih, lu udah ngasih informasi gitu ke mungkin rekan kerja lu gitu ya, atau teman kelompok lu di kuliah gitu misalnya, lu udah ngechat nih, lu udah chatting dia gitu kan, kayak nanti gini-gini ya, lu kasih teks gitu kan panjang tapi panjangnya tuh udah padet nih, udah selesai lah gitu, informasinya tuh udah cukup untuk menjelaskan apa yang mau lu sampein terkait kerjasama lo sama dia gitu kan. Terus habis itu dia salah paham soal itu. Akhirnya apa? Lo ngechat lagi tetap masih nggak paham. Akhirnya lo harus set up meeting. Bisa jadi ada konsekuensi dulu juga. Oh iya benar, dari salah itu dia udah action duluan. Iya udah ada suatu tindakan. Konsekuensinya 10 orang lainnya udah kerja duluan. Iya udah kerja duluan, ternyata itu salah semua gitu kan. Arahnya salah semua segala macem. Akhirnya diulang. Lo harus set up meeting, makan waktu lagi. Untuk nge-setup meetingnya makan waktu, untuk meetingnya itu sendiri makan waktu. Habis itu selesai meeting, ketika lu masih belum bisa, lu belum punya skillnya untuk menyampaikan itu secara efektif, karena misalnya lu nggak ngerti orang, lu nggak cukup familiar dengan cara orang lain melihat sesuatu gitu kan. Akhirnya lu meeting pun tetap masih salah lagi nih misalnya, ya kan, tetap masih belum pas banget lah gitu komunikasinya. Dan akhirnya again keulang lagi, maksudnya harus ada meeting lagi dan ada lagi kesalahan yang udah berkonsekuensi dan lain sebagainya. Jadi dari segala hal itu tadi balik ke omongannya Sabda tentang asik gitu ya, dan asik yang berarti maksudnya mengerti orang dan efektif dengan orang lain. Simpelnya adalah kadang-kadang tuh gara-gara kita nggak ngerti orang lain, ya jadinya komunikasinya nggak efektif. Dan bukan cuma komunikasi, turunannya ya misalnya interaksinya. Atau kalau dalam konteks teamwork, ya lu sebenarnya nggak tepat nih naruh diri lu sendiri, menempatkan diri dan menempatkan orang lainnya juga bisa jadi nggak pas kayak gitu sih. Nah ini aku punya beberapa model buat itu. Jadi kenapa itu gue nekenin banget. Nah bagian sini nih A-nya ini menurut gue wah gila, ini harus di. Kenapa? Aku berapa skornya waktu itu? Gitu. Ya kan skor gue kan mau sampai 100 gitu kan. Jadi kalau kamu di situ mungkin 5, 10 lah gitu. Tapi bukan itu, the point is bukan itu. Asik itu gini, misalnya lo punya kualitas diri lo lah, ada nilai-nilai lah, misalnya 1 sampai 100 lah. Kalau lo nilainya let's say 10 gitu, terus kemudian asik lo maksimalnya kan 100 nih ya, 10
terus kemudian asik lo 100, jadi nilai 1000 gitu. Nah, atau kalau CCA biasanya aku tuh ukuran pakai CCA 1-100, cerdasnya 1-100, cerah 1-100, asiknya 1-100 gitu. Nah, kalau lo punya cerdasnya ini gua kasih modal dulu ya. Cerdasnya let's say nilainya 20, cerahnya 20, asiknya 30, berarti 20 kali 20 kali 30. Which is berapa tuh? 400 kali 30, 1000, ya 1200 lah. 12.000 kan? Ya? Kan udah ditambah. Oh iya, nolnya udah 3. 3 ya. Kalau semuanya lengkap 1 juta nilainya. Ya kalau semuanya 100 maksimum kan 100 1 juta nih. Yeah. Nah kalau 20 30 jadi 12.000. Nah kebayangkan bahwa potensialnya kalau 20 30 ya udah 12.000 dari misalnya maksimumnya 1 juta. Yeah. Kan jauh. Jadi kalau dalam konteks orang misalnya kayak lo ketemu orang nih, sebenarnya orang pintar banget gitu, 100 misalnya cerdasnya, wawasannya juga luas banget, 100 juga. Itu kan baru 10.000 ya. Nah, terus tapi asiknya 1 misalnya. Iya, Ya jadi 10.000 dari 1 juta gitu. Jadi masih potensinya dia masih 990.000 lagi nih. 99% potensinya nggak nyampe kan, gara-gara asik ini kurang. Karena asik itu menjamin efektivitas lo dimengerti orang. Ya of course kita nggak bisa expect 100% semua orang ada. Tapi kalau asiknya itu jadi kayak apa ya? Efektivitas itu 1% sampai 100% gitu kan, jauh. Nah kalau lo udah punya kualitas oke, tapi kemudian asiknya cuma ya 5 tadi, cuma 5% nih yang terserap lah gitu. Ya 5% terserap dibandingkan dengan kalau bisa lebih tinggi lagi, bisa jauh banget lebih efektif kalau emang udah isinya ada gitu. Nah this is my topmost concern. Jadi kalau ada orang punya potensi di bagian sini terus asiknya ini kurang, tuh gue gatelnya minta ampun gitu. Karena sayang banget gitu ya, dia sebenarnya bisa. For a teacher, biasanya ukuran nomor 1 tuh waste of talent tuh the number 1 biggest sin lah gitu. Tapi kamu pengecualian gak buat Messi? Which Messi? Which Messi main bola. Lah dia kan tergantung. Oh iya. His job sebenarnya kontekstualnya dia efektif ya. Kontekstualnya dia efektif, dia bagaimana? Ya kalau konteks bola ya, dia mungkin nggak harus komunikasi yang ngomong segala macam. Tapi konteksnya dia baca nih, ini orang gerak sini, set oper ke sana gitu. Itu dia udah baca nih, ini kiper begini, jet goceknya gini, nah itu udah efektif, jelas gitu. Nah ini juga buat ngebedain, ini penting ya. Menurut gue ngasih contoh Messi itu juga penting karena kadang-kadang orang mikir asik tuh artinya lu ngerti gak sih kayak gaul dan socially kayak gitu. Padahal kan bukan itu kan. Bukan gitu. Itu, Ya justru itu kenapa gue ngasih contoh tapi Messi aku emang sengaja milih nama supaya yang bisa draw them in dulu gitu. Oh iya ya ngerti. Yeah. Cuman maksudnya biar orang juga dapat konteksnya tadi abstraksinya lebih ketangkep nih gitu. Iya, dan dalam bentuk yang ininya gitu, gue sering juga banyak kayak orang yang seneng ngomong apa segala macam, bukan berarti asik gini, suka gue kayak bakat gue di komunikasi deh gini, gue bisa gini nih, gampang gue berkomunikasi dengan orang gini, terus gue cek gitu kan, kadang-kadang seringnya nih job interview kan, oh enggak men, lo enggak efektif gitu. Karena bisa ya salah satu kesalahan ya mendefinisikan asik atau komunikasi adalah kemampuan dia untuk ngomong suka nih ngobrol sama orang apa segala macam dari gitu. dianya, dari POV dianya. Dia suka nih gitu kan, dia suka ngomong, dia suka segala macam, dari POV dia suka ngomong dan sebagainya. Tapi dari POV komunikasi, apakah benar orang lain juga suka ngomong sama dia atau dia salah tangkep bahwa reaksi orang ini that's number one. Kedua, belum tentu juga apa yang diomongin ternyata benar-benar nyampe apa yang mau diomongin ya, apa yang dia maksud apa gitu yang kan, dia maksudnya belum tentu nyampe. Nah jadi menurut gue asik is one of the single most important protokol kalau kapitalnya udah oke. Nah tapi term asiknya tadi ya, maksudnya side note-nya adalah itu cuman dipakai term itu tuh karena orang udah cukup sering pakai itu aja gitu, cukup umum. Tapi sebenarnya pengertiannya jauh lebih teknikal lah dari yang biasanya orang ini orang pakai gitu. Maksudnya teknikalnya itu tadi yaitu efektivitas kita dalam berinteraksi dengan orang lain. Dan interaksi itu of course ada tujuannya kan. Ada tujuannya gini-gini. Nggak, misalnya kalau kita mikirin semua asik untuk semua orang segala macam juga susah juga. Iya gitu bukan. Iya maksudnya kontekstuali tadi. Ada target pasar yang mau kita tuju kayak gini, konteks pas untuk kayak gini begini gitu kan. Atau juga untuk topik yang ini begini gitu. Nah karena gue juga belajar tentang itu, wah anjing kompleks gitu kan. Kalau untuk semua hal belum tentu kita bisa, walaupun kalau emang mau silahkan aja. Kalau gue misalnya fokusnya oke, pasar gue yang mana, interaksi mana yang paling penting gue harus asik di situ. Misalnya kalau gue justru adalah the fundamental things yang orang tuh akan susah banget mahamin,
gue akan fokus itu. Contoh matematika yang gimana, fisika yang gimana, thinking philosophical yang gimana, scientific parts apa yang signifikan untuk mikirin. Nah, that's my focus misalnya kayak gitu. That's senang asik lah gitu. So, my point is lo bisa ukur gitu ya, seberapa efektif lo, dan ya udah kalau lo terhambat sama ya format tadi C1, C2, cerdas, cerah, asik. Nah, ini bisa ngukur kalau lo kurangnya di mana. Ini tuh sifatnya ngaliin. Kebayangkan ngaliin, jadi multiplier nih. C2 menjadi multiplier dari C1, A menjadi multiplier terhadap C1, C2 lo, sehingga kalau itunya lo 2 kali lipat lebih bagus gitu kan. Wah gila, outputnya udah 2 kali lipat dan seterusnya. Yeah. Gitu, that's the reason why menurut gue itu very muter. Masuk kedua, which is adalah so far apa yang kamu ngerasa udah kamu ajarin, dan mana sih yang kamu ngelihat dari true whatever ini, entah lewat podcast lewat yang udah oke nih, oh ternyata udah oke nih orang nangkepnya gitu, atau ada yang masih apa yang aku udah whatever things yang kamu mau push gitu kan, yang atau mau ajarin ngajarin ke orang gitu, justru kan? Mau promote ke orang nih. Nah, mana yang kamu lihat yang apa yang kita lakuin di podcast atau wherever gitu ya, yang udah oke nih, udah lumayan nih, atau ada yang masih gatel nih di kamu nih, ada yang masih gatel, anjir udah ngomong 100 kali masih aja belum gitu. Ya selalu lah kalau soal ada yang masih gatel tuh selalu ada. Ya udah, describe. Selalu ada yang aku masih gatel. Dari hal-hal describe dulu. Kok ini ya skandalus banget ngomongnya. Aku gatel. Katanya maksudnya otak aku ini banget ya. Maksudnya apa sih, disturbed, terganggu. Apa yang udah, tapi gini dulu kali ya, yang mungkin dari apa yang aku promote, yang aku ngerasa ini kayak orang udah cukup banyak yang dapat gitu, maksud aku dengan benar dan senengnya cukup suportif gitu orang-orang, yaitu soal pentingnya fundamental skills. Oke. Jadi kayaknya udah mulai ada pemahaman bahwa belajar mikir itu, maksudnya mikir tuh skill sendiri. Gitu loh. Baca tuh skill sendiri. Nulis tuh skill sendiri. Ngomong tadi skill sendiri gitu loh. Karena tuh orang mikirnya itu kayak bukan skill gitu loh. Itu ya kita semua bisa gitu. Siapa sih yang gak bisa ngomong di dunia kayak gitu loh. Padahal siapa yang gak bisa mikir? Semua orang kan mikir. Iya, semua orang kan mikir. Terus juga ya maksudnya biasalah postmodernism gitu kan. Ya udah sih mikir beda-beda aja gitu loh. Padahal kan sebenarnya ketika kita telusurin lah, sekarang lu sepakat gak? Akhirnya orang-orang sebenarnya cenderung sepakat kok bahwa ini loh contoh mikir benar dan salah tuh yang kita bisa sepakatin kan sebenarnya ada ya, gitu. Maksudnya nggak semuanya sebebas itu ternyata gitu. Maksudnya kalau aku balikin lagi ke orang juga, coba contoh deh gampang, misalnya soal kebenaran gitu kan, soal kebenaran empiris maksudnya. Kok kebenaran doang ini ya, luas banget. Kebenaran empiris maksudnya kebenaran kayak fakta gitu, fakta lapangan gitu kan. Ya walaupun tentu aja lah kita selalu bisa challenge itu dengan bilang, lah tau dari mana yang kita observe itu adalah realitinya bukan ilusinya, gitu kan. Tau dari mana bahwa evidence yang akhirnya bisa kita indrakan itu adalah apa yang sebenarnya bukan kita semua lagi halu bareng, misalnya. Dan banyak lah ya, which is it's a valid ini kok, maksudnya philosophical tinkering gitu. Cuman kalau aku balikin lagi, oke, kalau gitu boleh nggak ada orang melakukan suatu penganiayaan lah gitu ya ke orang dalam hidup lo atau mungkin ke lo sendiri, terus dibawa ke pengadilan, terus hakimnya bilang aja, oh gue nggak tahu deh ini terjadi penganiayaan atau enggak. Tahu dari mana yang gue lihat ini adalah realitinya bukan ilusinya. Mau nggak lo gue ajarin hakim-hakim cara mikirnya kayak gitu? Mau nggak kayak gitu loh? Atau enggak dokter gitu misalnya, ada orang sakit nih, ada tumor nih, dia pakai ronsen gitu kan, atau biopsi misalnya, dia biopsi nih, diambil sampelnya gitu kan, mau disimpulin nih, ini hasil biopsinya apa nih gitu kan, ini tumor benign atau apa kan, whatever itu kan, nggak bisa simpulin. Kenapa? Oh, saya nggak tahu deh. Ini karena pikiran saya sendiri, kita mungkin halu bareng ya. Ngerti nggak sih? Maksud aku tuh gini, bisa nggak lu responsible dengan philosophical tinkering lu ini gitu? Mau nggak lu dunia ini digovern dengan itu? Karena I can be responsible with my philosophical tinkering, ngerti nggak? Maksudnya kalau misalnya aku
diminta pertanggungjawabkan, oke Chan, bisa nggak kalau kayak gitu, kalau misalnya lu nuduh gue, misalnya lu kalau nuduh gue ngomongin lu di belakang, lu harus ada evidence dong. Iya, aku berani hidup dengan prinsip itu, kayak gitu loh. Maksudnya kalau kita mau berfilsafat bahwa ini kebenaran kayak gini, ya gue oke aja, tapi lu put the money where your mouth is dong, gitu loh. Maksudnya ngerti nggak? Maksudnya jangan kalau cuman dihayal-hayal sendiri, gue juga enak banget ngomong ceplos kebenaran nggak ada, ya kan, maksudnya kayak gitu loh. Tapi giliran aku tagih buat coba gue masukin sistem, gue mau nggak mau, gue masukin sistem lu ternyata nggak mau. Ya ujung-ujungnya kayak ya pada akhirnya lu setuju dong ada platform berpikir yang bisa kita sepakatin. Nah itu dia, jadi maksudku tuh gini loh, tadi gitu loh. bagian sepakatnya itu kenapa aku mau tanyakan tadi, karena jelas. Jadi sebenarnya di bagian jadi kata sepakat tadi itu kalau bisa ditangkap tuh seakan-akan murni kita kesepakatan dari sisi luarnya gitu. Kebayang maksudnya? Iya ngerti, luarnya. aku ngerti. It's tapi not kan that objective gitu loh. Ya it's not that objective, tapi emang in a way it's not. Maksudnya in a way kan pada akhirnya kan observability dari universe. Nih orangnya dulu nih, yang menangkap nih. Kalau kata sepakat, seakan kita bisa sepakat asal-asalan. Iya, gitu. gak asal-asalan gitu ya. Maksudnya sepakat tuh dalam artian misalnya ya ada hal yang kita asumsikan bersama. Misalnya kayak tadi kita asumsikan bahwa apa yang kita inderakan sejauh objektif tes yang bisa kita pakai gitu ya. Misalnya dengan alat, let's say, kita bisa sepakati bahwa itu kita terima sebagai suatu observability gitu, sebagai suatu apa bahasa Indonesia ya, suatu kebisaan untuk itu diamati oleh kita. Keteramatian ya. Ya, jadi maksudnya keteramatian itu kita bisa mengamati itu gitu sebagai realitas gitu ya, bukan ya udah nih pikiran lo sendiri Chan gitu loh, maksudnya kayak gitu. Ya soalnya gini, kenapa karena di matematika ya, berpikir kan kita convention tuh sebenarnya. Kebayang sih simbol-simbolnya apa segala macam, convention ini berlaku gini, ini berlaku itu. Awalnya of course matematik tuh nggak ada objek realitinya ya, by the way ya. Matematik itu kita abstraksikan sendiri. Konsep bilangan, definisinya segala macam itu nggak bener-bener ke apa? Merefer ke reality. Bentar. Ini tuh menarik banget ya. Yeah, dan aku tuh selalu berusaha jelasin, dan aku selalu gagal jelasin ini ke siapapun gitu. Karena sejauh pemahaman aku ketika aku belajar matematik, aku persis mikirnya kayak gini, bahwa menurut aku, loh matematik itu ya nggak ada realitasnya. Maksudnya matematik itu suatu bahasa menurut aku. Suatu bahasa yang kita pakai, apakah itu untuk mendeskripsikan realitas? Bisa. Tapi bisa mendeskripsikan yang bukan realitas bisa juga gitu ya. Nah tapi somehow bermain-main dalam bahasanya itu sendiri. Nah tapi somehow aku belum pernah berhasil menjelaskan ini ke orang gitu ya. Contohnya nih, orang bakal kayak gini, gila lo Chan, masa matematika gak ada realitas, gimana sih? Ini mangga ada di pasar loh, mangga, coba mangga 1 kilo kan ada barangnya Chan di situ. Kayak gitu, ngerti gak? Jadi matematika itu kan, dengar jawaban itu. Gini, aku mau poin ini, matematika is a language and a system. Bisa dibilang a system yang abstrak. Nggak, terlalu. Kamu harus jelasin dari cara berpikir orang nih. Karena ketika kamu ngomong matematika ada realitasnya, orang bingung nih. Gini dulu untuk gitu. Mengklarifikasi di bagian yang tadi. Jadi kalau matematika itu sistem, ya suatu sistem yang abstrak dan kemudian sebagai bahasanya, simbol 3 tuh bahasa atau vocabulary-nya. Merefer ke 3 tuh merefer ke ini loh, 4 refer ini. Oh tambah tuh merefer ke proses ini loh, kayak suatu verbnya lah gitu kan. Nah itu satu dulu. Tapi itu nggak asal-asalan. Merefer tuh maksudnya merujuk ya, bahasa Indonesia. Orang kadang-kadang kalau dengar kata merefer bingung soalnya. Merujuk. Maksudnya angka 3 itu artinya apa sih gitu. Itu kan kita. Dia merujuk kemana sih ketiga itu? Dia gitu mau menunjukkan apa? Menunjukkan apa misalnya kayak gitu. Nah maksudku gini, tadi poinnya adalah matematik juga bagi aku gitu. Oh kalau gitu matematik sembarangan simbol bisa sembarangan dong, kita definisi ini. Enggak ada sesembarangan satu standar penting di matematika, yaitu matematik yang lo ciptakan harus konsisten terhadap sistem parts of the system dari matematik lain di dunia ini. Kalau lo udah mendefinisikan tambah kurang kali bagian kayak gini, terus kemudian geometri kayak gini, terus kemudian konsisten lagi kalau dia bikin yang kayak gini, geometri ini bisa berlaku juga di sana, konsisten gitu. Ya maksudnya misalnya ada tanda tambah
dalam persamaan geometri, definisinya tuh sama dengan yang dari awal tadi lu bikin di definisi tambah gitu loh. Bukan tiba-tiba di geometri other thing. Jadi itu sistem yang kayak apa ya, close system, sistem yang close system, yang jelasinnya gimana? Kayak catur kan aturannya jelas nih. Itu dari suatu Gak sistem. bisa misalnya tiba-tiba gue maunya queennya kayak gini, terus si bishopnya kayak gini. Yang itu tuh bisa nabrak gitu. Dan dia konsisten, kalau gini ternyata gini, berarti konsekuensinya gini, A maka B maka C, itu berarti konsisten sampai ujung tuh masih konsisten gitu loh. Nah, matematik punya standar itu, dan itu. Tapi kan ada Gödel incompleteness Bang. Banyak yang bisa dibantai dari situ, bukan Gödel yang persis ya, misalnya of course. Malas aku tidur aja dulu. Gitu. Aku tiap dengar itu kayak gue boleh tidur dulu. Ya, aku selalu nunjukinnya biasanya gini. Si Russell sama Whitehead, dia kan bikin prinsipia matematika. Ya kayak mau membangun matematika dari nol gitu loh. Matematika dari nol, panjang banget, dari set teori dulu segala macam, sampai dia bisa membuktikan 1 tambah 1 sama dengan 2 itu kalau nggak salah sampai halaman 100 berapa, 200 gitu, aku lupa. Udah lama banget. Dulu aku pernah tuh ngikutin, coba nih dia ngebangun matematika dari nol nih, segala macam. Nah, sampai 1 tambah 1 ngebangun matematika dari nol tuh bisa nggak kamu jelasin dengan semudah mungkin, maksudnya untuk semua orang? Waduh, gini, misalnya kita punya bilangan, kan kalau tadi mangga nih, oh ini ada 1, ini ada 2 segala macam, kita bisa aja nggak merefer ke situ, kita bisa aja membuat misalnya ini nggak dari nol banget, tapi kita membangun konsep bilangan, ya kita bilangan ini kita taruh dalam satu garis, ya. Terus habis itu garis ini kita bagi-bagi dengan ukuran yang sama per intervalnya. Kebayang gak maksudnya? Udah dibagi-bagi interval, oke. Terus kemudian kita secara arbitrary siapa? Secara bebas gitu. Kita tentuin, oh yang di sini 0. Ini 0. Kalau ke atas kita punya vocabulary misalnya pakai ABC deh, nggak pakai 1 2. A B C D E F G H I J, udah sampai J, tapi sampai I. Terus pas J-nya nggak kita pakai, kita pakainya A0, AB, A0, A B. Kebayang nggak maksudnya? Jadi kalau A B A C dan sebagainya. Kalau ke kiri kita pakai tanda minus nih misalnya, jadi minus A, minus B, minus segala macam. Ke kiri gini. Oke, udah sepakat. Nah dari sini ini namanya bilangan ya. Bilangan yang ada di dalam tepat titik itu sebutnya bilangan bulat. Kebayang gak, tepat di titik itu si A, si B segala macam. Tapi interval itu ada makna gitu. Makna itu interval itu ada. Nah habis itu kita kasih konsep tambah nih. Ya konsep tambah itu apa sih? Kalau misalnya kita punya C ditambah B, berarti oke, lo bikin 2 garis dari 0 ke C, dari 0 ke B. Nah terus 0 ke B nya garis itu pindahin, geser. Mulainya dari C. Jadinya apa nih? Oh, C ditambah B sama dengan E. Gitu. Misalnya kita mendefinisikan konsep tambahnya seperti itu. Nah konsep kurang apa ya, terus dipakai sebaliknya. Konsep kali apa segala macam. Nah itu bangun dari nol tuh kayak gitu. Iya, maksudnya didefinisikan satu dan itu nggak boleh saling bertabrakan gitu ya. Maksudnya harus konsisten. Gitu dijalanin ke sana sini semua bener-bener sebagai konsekuensinya gitu. Tuh berlaku sama terus definisinya. Itu nggak dari nol banget, cuman lumayan lah. Kalau dari nol banget ya itu tadi 1 tambah 1 aja jadi 2, salaman gitu. My point is there's always an element of incompleteness di dalam step itu. Jadi kayak gimana ya, jalanin misalnya lo dari 0 ke 1 syaratnya apa, atau dari 0 ke 10 deh, berhitung dari 0 ke 10. Nah lo bisa berhitung persatuan, jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 itu memenuhi standar nggak gitu. Kalau hitungannya satuan oke. Tapi bisa juga berhitung dari 2, 4, 6, 8, 10 ya. Jadi kan gapnya jelas tuh, ada si yang ngitungnya satuan lebih presisi kan, ada lebih presisinya. Tapi gue nggak puas kalau ngitung satuan, harus stepnya itu lebih kecil lagi dari 1. Jadi 0, 0,1, 0,2, 0, terus karena gue minta standar presisinya 0,1 gitu. Nah, Gödel incompleteness bisa dilihat seperti itu, ada selalu bolong ya, mau seberapa kecil nih, seberapa pecahannya gitu ya, maksudnya gitu. Untuk bilangannya gitu ya. Entah ya dalam kali ini bukan bilangannya gitu sih, dalam logical justification-nya gitu. Dalam logical justification ini seberapa gitu. Nah, jadi Gödel incompleteness itu ya of course itu kerjaannya matematika murni, untuk ada philosophy of mathematics, untuk ngulik itu sampai seberapa solid sih, seberapa rigid sih pembuktian itu. Tapi
without that sih, dengan apa yang kita punya di matematika sekarang, it's actually udah sangat-sangat pragmatik banget juga, udah sangat-sangat praktikal banget gitu. Udah, maksudnya pragmatik tuh gini, reliability of the mathematics that we have right now udah super duper gokil untuk menjabarkan berbagai macam realitas yang kita punya sekarang. Kamu ngejelasin praktikal jadi reliability, dan itu orang tetap nggak ngerti sih menurut aku. Maksudnya apa gitu, matematik sudah reliability itu apa gitu. I get a shortcut ya karena panjang kan. Ya jelasin reliability dulu. itu maksudnya gini loh. Misalnya itu tadi lah kita sampel dulu simple. Misalnya lo beli 3 apel, 1 apel dikasih ke siapa, ya kan? Sisa berapa apel yang lo punya? 2, karena 3 kurang 1 2. Nah itu kan praktikal nih. Ya, jadi kita cuma butuh mengassign kita cuma konsep bilangan satuan 1 sampai pembobotan 3 unit cukup, ini gitu ya kan? Kemudian konsep kurang, ya udah jadi 3 kurang 1 2, gue punya 2. Nah, itu adalah pemodelan realita dengan matematika sangat-sangat sederhana. Yang lebih kompleks bisa apa misalnya, ternyata kita bisa dengan matematika ini mendeskripsikan misalnya gaya Newton, F sama dengan ma atau bahasa yang gue lebih suka, A sama dengan sigma F per M misalnya gitu. Jadi kita tahu benda ini kalau dikasih gaya sekian, dia akan bermassa sekian, dia akan mengalami percepatan sekian. Itu udah sangat reliable gitu, matematika dipakai untuk itu. Praktikal nih. Maksud gue praktikal apa? Jadinya kita bisa pakai untuk memprediksi kalau kita kasih segini, outputnya bakal apa gitu lah. Itu sangat-sangat praktikal. Jadi memprediksi apa ya matematika dan berbagai macam pemodelan tentang alamnya bisa memprediksi, kalau kita kasih input A, B, C, D segini, outputnya apa yang kita expect, itu oke. Nah makanya kita punya pesawat bisa terbang. Kita bisa kemarin siapa namanya kok aku lupa, Artemis ya, yang muterin Artemis 2 Artemis 2 itu level akurasi kan udah cukup gila gitu, level presisi dan akurasinya gitu. Dan itu dibahasakan dengan persamaan matematika dengan gitu persamaan ya matematika. Of course realitanya adalah fisikanya gitu ya, mungkin fisikanya mungkin ada sedikit kimia dan atmosferik dan sebagainya dimodelkan dalam bentuk matematikanya. Kita berpikir di dalam matematikanya aja akhirnya misalnya model matematikanya cukup untuk ya udah tahu berarti ini harus gini bisa. Nah itu definisi reliable dan practical tadi gitu. Jadi matematika yang kita punya tuh actually udah sangat reliable lah gitu untuk apa, mostly buat berbagai macam kebutuhan kita ya. Mungkin untuk mendeskripsikan semesta, nah ini udah mulai ujung-ujung nih, udah mulai cutting edge of mathematics tuh. Waktu itu dulu tuh, by the way, ketika kita mau mendeskripsikan bagaimana sih semesta fundamentali asalinya nih apa gitu kan. Nah itu kita harus bikin dulu tuh string teori tuh diawali justru anjrit nih kurang nih tools matematikanya untuk mendeskripsikan fisika pada level itu, ya akhirnya dibangun dulu string teori itu dibangun basically model matematika untuk bisa kesana duluan. Jadi kebutuhan realitanya belum ada matematika yang nyampe gitu, jadi dibikin duluan gitu. Itu salah satu contoh. Gitu. So lumayan panjang ya ngomongin matematik. Tapi tadi balik ke iya, tapi kenapa tadi gue harus nanyain itu karena emang di situ bisa dibilang apa ya? Kalau gue ditanya kayak domain yang gue passionate dan gue paling tadi sabda nanya gue paling gatel kepikiran banget tuh selalu bagian itu, karena yang gue ngerasa udah lumayan berhasil dipromot juga itu sebenarnya dari fundamental skills yang dimana di dalamnya salah satunya ada mathematical skill gitu or skills ya, banyak kali ya beberapa skill gitu di dalamnya. Nah tapi pada saat yang sama juga di situ juga ada hal-hal yang gatelin banget buat gue yang tadi gue nggak bisa jelasin ya. Tapi coba aja nanti kalau tadi dari penjelasan Sabda menurut lu masih nggak make sense bang bla bla, lu ngomong aja cuma di komen karena jujur menurut gue pasti masih belum sih, menurut aku pasti masih kayak apa sih matematik susah kalau gitu. Matematik kenapa by the way kita itu podcast awal tuh kita ngomongin matematik gitu kan. Iya aku bilang kemarin ke Prof Iwan, tau gak sih Prof, aku tuh baru tahu loh definisinya pi tuh baru waktu aku udah merit sama guru matematik gitu. Gue seumur hidup naruh pi di mana-mana kan, maksudnya di rumus tabung di itu, maksudnya segala macam rumus kalau gue ngerjain geometri pasti ada pi gitu kan, maksudnya ada lingkaran-lingkaran pasti ada pi. Gue baru tahu pi itu ternyata ada definisi, maksudnya tinggal ada konsepnya gitu loh, what is pi gitu. Kenapa itu bisa selalu dipakai di segala macam jenis lingkaran gitu kan? Ya kan ternyata emang dia adalah perbandingan konstan.
nice trivianya antropolog tuh menggunakan P-nya masing-masing budaya untuk melihat seberapa advance peradaban itu gitu. Kebayang sih? Ada yang P-nya 3, ada yang P-nya 3,15, ada yang semakin akurat. Semakin ini peradaban advance nih gitu. Gitu. Which is Babilonia. Debatable, tapi itu salah satu kan, ukuran yang dipakai. Maksudnya jadi ada matriksnya antropologi kan melihat seberapa canggih sih. Kan sebenarnya kita bisa nentuin sendiri ya, ukuran civilization kan orang bisa nentuin sendiri. Nah, salah satu yang pernah dipakai itu misalnya akurasi pi gitu kan. Mungkin ada orang yang pakai yang lain lagi kan ada ya. Ya, the point is tadi apa tadi? Ya, the point tadi kan kamu nanya apa yang paling aku ngerasa udah berhasil dipromo. Maksudnya gini, yang bagian tadi. Matematika itu. Ini balik ya, ini kalau gini gue maaf ya, susah untuk efektif dalam bentuk podcast. Ini tuh coret-coret. Untuk coret tadi gini. Ya, next episode ya. Kita sambil coret-coret. By the way, tambahan dikit ya untuk matematik. This is my part yang gatel, matematik ya, let me. Jadi contohnya gitu ya, definisi lingkaran tuh apa sih gitu kan. Jadi definisi kan ada sebenarnya semua titik yang berjarak sama terhadap satu titik acuan yang bernama misalnya satu titik pusat gitu ya. Nah, lingkaran adalah himpunan semua titik yang berjarak sama, yaitu jaraknya R. Kebayang nggak? Jadi kalau gambar lingkaran tuh itu kan sebenarnya kayak garis gitu ya, tapi melengkung gitu. Nah, itu sebenarnya definisi matematika adalah himpunan semua titik-titik. Jadi titik-titik semua titik-titik yang ada dan berjarak R terhadap titik pusat yang sama. Itu definisi lingkaran. Kebayang loh ya, definisi lingkaran. Nah, sekarang itu kan definisi abstraknya. Ya kan? Ada nggak lingkaran di realita? Ada benda-benda menyerupai lingkaran. That's not lingkaran per se, tapi dia menyerupai lingkaran yang kita dapat di gambar tadi. Tapi kalau kita bikin dengan model cetakan lingkaran bisa dong? Ya itu tetap mirip. That's not. Ya misalnya ini udah memenuhi standar definisi lingkaran nggak gitu kan? Ya, tapi that's not lingkaran itself. Ngerti. Contoh. Justru dia dimodelkan dengan lingkaran gitu. Yang paling gampang ya misalnya, yang gampang ya misalnya, ke inian ke apa ya, analnya mathematician. Anal itu apa sih? Kayak keribetannya gitu. Contoh gini, titik itu tidak berdimensi. Dia nggak bisa lebar nih. Nah, ketika dia bikin lingkaran gitu, mau setipis apapun, si tipisnya ini ada jarak dong, ngerti gak sih? Betul. Ada jarak, ada mungkin 0,01 mm gitu. Tapi berarti kalau gitu titiknya yang mana? Itu bukan titik per se gitu loh. Karena kan jaraknya jadi beda. Yang di ujung sebelah sini jaraknya R, jarak sebelah sana R plus 0,01 mm tadi. You get my point? No. Maksudnya gimana? Ini kan kalau kita bikin lingkaran nih, ada garisnya kan? Ada apa ya? Ada ketebalan pensilnya dah gitu. Iya, oke. Ya ada tebal ini. Nah, jaraknya kan harus sama. Oh, ketebalan pensilnya contohnya ya. Iya. Penting nggak? Sedangkan semua himpunan titiknya ini harus sama persis nih. Jarak ke titik pusatnya. Titik itu kan tidak berdimensi. Dia bisa. Iya, sedangkan antar titik satu sama lain ini kan bakal ada jarak yang bisa jadi membuat dia beda sebenarnya ke R-nya. Walaupun bedanya 0,0000000. Nah, that's ranah engineering. Buat ranah engineering atau physics gitu ya. Ini acceptable lah, ini masih titik lah ya. Itu kayak ini jokesnya, aku lupa Sheldon atau siapa ya, yang bilang kayak engineer margin of error 5 cm ya dibabat itu. Maksudnya kayak ya udah kan, kalau untuk benda misalnya ukurannya berapa kilo kan, exactly, ya 5 cm ya udahlah. Cincai gitu. Nah, sedangkan mathematician what? Karena di 0,01 aja dia gatel. I understand both side of the aisle ya. Misalnya geng mathematician yang ngerti, aku ngerti geng physics. Ya kalau aku ini kalau ini udah ranah nilai ya. Aku kan perspektifnya utilitarian. Jadi objective oriented principle aja ya kalau buat aku. Kalau misalnya objektifnya dari engineering kebutuhannya ini, ya udah cukup gitu loh. Maksudnya akurasi, presisi dan apapun itu selalu gue tembak dari perspektif bahwa ini mau kemana nih arahnya gitu loh. Ini mau buat apa gitu. Nah, cuman ya of course selalu ada lah philosophical thinkering yang kayak gitu Chan. Jadi ilmu tuh harus berguna gitu-gitu. Which kayak fuck you. Exactly. That's what we need to do. Kayak emosiannya dia. Nah, gila, aku udah lepas kontrol banget nih. Well, it's best. Setuju kan lo ya, buat di podcast seharusnya emang
That's what you need to do more. Tapi nggak tahu, aku kesel banget sih sama hal kayak gitu. Apalagi yang tadi itu yang paling kamu gatel. Apa? Iya kan ini. Oh iya, soal tadi soal ya, masih gatel nih. Apa namanya? Masih aja belum. Ya maksudnya sebagian udah, menurut aku gini, udah ada penambahan orang yang lebih setuju sama oke, butuh fundamental skills bla bla, tapi tetap ada perdebatan, ya tetap ada. Menurut aku perdebatan akan selalu ada dan nggak apa-apa juga gitu. Maksudnya I'm enjoying it, cuma ada beberapa part dari perdebatan tuh yang kayak seakan aku tuh ya at least kalau lo nggak setuju tapi nangkep nih apa yang gue bilang tuh satu, atau yang kedua aku ngerasa kayak nggak, kenapa lo ngomong ke gue sekarang gue nggak tahu ya gitu loh. Ada tuh, aku ada kesebelan yang kayak gitu, kayak misalnya kayak gini tadi, kayak misalnya oh berarti menurut lo lu nggak tahu ya filsuf si ini tuh bilang ya, argue bahwa ilmu tuh sebenarnya nggak harus berguna sih gini. Ya fuck kayak gitu. Ya I know that, ngerti gak sih maksud aku, kayak stance gue emang ngelihatnya dari kacamata utilitarian, dalam artian gue memang melihat suatu ilmu, suatu tadi skill apa itu berdasarkan helpful nggak nih untuk suatu objektif, membantu kita nggak untuk mencapai suatu tujuan atau untuk menyelesaikan suatu masalah. Karena gue selalu bilang kalau gue emang nilai-nilainya adalah berpikir untuk hidup, bukan hidup untuk berpikir gitu. Nah kalau misalnya ada orang-orang yang super privilege, mungkin bias gue juga ya tumbuh sebagai orang miskin ya. Kalau orang miskin itu kan constraint sumber dayanya banyak. Jadi aku nggak punya privilege untuk duduk diem mikir aja gitu. Nggak kemana-mana. Filsuf dulu yang punya hasilnya banyak slave sehingga mereka nggak perlu ngapa-ngapain, dia mikir doang gitu gitu. Iya, atau punya slave banyak ya kan. Itu kayak filsuf itu filsuf Amerika ya konteksnya. Yeah, yang bikin-bikin, ya kan, mostly. Di zaman dulu mah slave umum lah. Iya, maksudnya bikin-bikin pemikiran 15, tentang, 17, ya kan, tentang dunia harusnya kayak gimana, masyarakat harusnya kayak gimana, dan itu nggak ada hubungannya sama sekali sama kehidupan saat itu. Ya, itu kan privilege position ya untuk bisa kayak gitu. Sedangkan kalau gue pertama gue tumbuh sebagai orang miskin dan gue live my whole life sebagai pekerja gitu kan, sebagai buruh. Jadi ini kata buruh orang ini buruh maksudnya pekerja ya, maksudnya lu bekerja untuk pekerja. Iya, kelas pekerja. Buruh tuh mencakup semua, by the way. Kalau gue memahaminya kayak gitu, mendefinisikannya kayak gitu. Nah maksudnya adalah gue memang tidak punya luxury untuk berpikir itu sendiri, atau berilmu untuk berilmu itu sendiri gitu. Nah jujur gue ngelihatnya negara kita adalah gue. Maksudnya negara kita adalah gue tuh maksudnya gini. Gue ngelihatnya Indonesia dengan skala maksudnya dari ekonominya, dari GDP-nya, dari GDP per kapitanya, dari jumlah orang miskinnya, dari jumlah orang unemployed-nya, dari jumlah orang yang sekolahnya, dari jumlah orang yang punya rumahnya, dari jumlah orang yang gak punya rumah gitu, justru sebagai konsekuensinya, dari jumlah orang yang hidup di daerah terluar, tertinggal, gak punya akses ini, gak punya akses itu, dan lain sebagainya. Kalau gue ngeliat semua data ini, menurut gue we don't have the luxury untuk belajar kayak gitu loh. Maksudnya belajar just for the sake of belajar gitu. Kayak misalnya ada anak kecil nih, wah dia suka banget nih mikirin kodok gitu kan. Ya udah nggak apa-apa, pursue minatnya dia untuk memahami kodok gitu. But there's no practical use dari situ misalnya kayak gitu. Karena ya kebetulan belum ada misalnya tempatnya untuk kita memanfaatkan kodok sampai kayak gitunya gitu misalnya ya. Ya bukan apa-apa, ideally I would say harusnya nggak perlu. Harusnya utility nggak perlu maksudnya. Ya orang boleh aja berpikir itu sendiri. Menurut aku ya, maksudnya ideally harusnya bisa sebebas-bebasnya aja gitu loh. Bisa arbitrary aja, orang mau berpikir itu sendiri, belajar itu sendiri, sekolah juga bisa bebas aja sebebas-bebasnya gitu. Freedom aja, udah freedom for all gitu. For anything. Nah tapi kan ternyata ada constraint. Sorry aku mau nambahin, constraintnya bukan cuma constraint ekonomi ya. Maksudnya bukan cuma soal lo kalau belajar ini nggak nyambung kemana-mana, lo nggak bisa menghasilkan nilai gitu kan, nggak bisa menghasilkan nilai dan akhirnya nggak bisa produktif. Itu satu, oke, itu ada satu problem ekonomi. Tapi menurut gue dengan dunia yang sangat terhubung, ada constraint satu lagi gitu, yaitu collective decision gitu. Oke. Jadi belajar itu sendiri, terserah lo mau belajar apa, itu bisa jadi nggak mengcover kebutuhan akan kehidupan kolektif kita gitu. Ya jadi apa ya, kalau aku analogi nih, kalau bukan analogi sih, yang mirip lah dalam kasus ini adalah inovasi. Kadang kita mau inovasi teknologi ini kan, aku di IT ya banyak teknologi
pursuing the technology of IT yang karena kerennya gitu, karena cutting edge-nya dan belum tentu ada practical use case yang langsung gitu. Nah dalam hal ini, dalam hal kamu tadi orang yang berpikir untuk berpikir ini, ya berpikir untuk berpikir ini sebenarnya kan ya yang kamu bilang idealnya mungkin bebas gitu. Tapi kalau misalnya kita tuh nggak sanggup gitu. Nah in my case aku ngeliat itu lebih ke dude, lo mau buat diri lo sendiri silahkan, tapi lo mikirin dong orang-orang ini dengan talent lo seharusnya kalau lo pakai ini untuk yang lebih punya practical use, impactnya jauh lebih gede nih gitu loh, karena lo punya a talent yang gila. If you use it for the practical purposes nih, mungkin udah berapa juta yang ngebantu misalnya kayak gitu kan. I get you that point, I get your point yang di situnya, dan ya itu tadi. Jadi ya di bagian ini gue juga ya kadang-kadang I think you have this as well ya. My libertarian value itu suka di situ bertabrakannya boy. Jadi I of course have that as well. Jadi my libertarian kan cara we're aligned in values. Cara apa ya? Jadi gini, my libertarian values kan of course lo mau pursue mau what you believe, what you need segala macam lah. Asal jangan goblok sebagai itu kan. Kalau mikir lo salah gue benerin. Dan buat diri kita sendiri juga. Buat diri kita sendiri segala macam gitu. Jadi cuman lo mau mikirin apa itu kan your choice lah gitu. Your brain, your choice. Your body, your choice. Your body, your authority. Your mind, your choice. Lo mau mikir apa dengan pala lo kan sebenarnya bebas. Cuman of course dari sisi gue kadang-kadang ngeliat, aduh nih orang talentnya gila banget, kalau dipakai buat ini bisa impact luar biasa. Nggak cuman for selfish reason ya. Sorry, gue harus bilang mungkin selfish reason gitu ya, karena gue ngerti mikirin itu tuh enak, mikirin itu tuh mungkin seru, mungkin dalam pikiran lo ada validasi atau ada apa something lah, ada rewards lah buat diri lo sendiri atau segala macam. Memang ya kayak main game lah, ada orang yang senangnya main game aja, cuman kadang-kadang kan bilang itu nggak produktif nih, lo waktu lo bisa dipakai untuk hal yang produktif lainnya. Nah ada orang-orang yang serunya dia, gamenya dia itu mikirin yang advanced stuff yang seru banget ini, dan gue ngerti, bukan nggak ngerti iya, tapi sorry banget ada utilitarian value ini. Kalau lo pakai otak lo buat yang lain mungkin gila ada banyak yang berdampak. Yeah, ideally each according to their ability to each according to their needs. Itu bisa dilakukan dengan sempurna ya, bahwa semua ability yang dibutuhin itu ada orang yang punyanya dan ada orang yang maunya. Ya kan? Ya nggak sih? Ideally gitu. Ideally misalnya dunia ini ternyata butuh 100 skill ya. Skill ada bertaninya, bikin mobilnya misalnya, bikin jalanan apa ya sampai 100. Ya ideally semua orang punya kemauan dan kebiasaan di setiap skill itu. Ya kan? Misalnya gue bisa A dan mau ngerjain A. Lu bisa B dan mau ngerjain B. Tapi kan kenyataannya ya nggak selalu kayak gitu. Kalau misalnya kita ngeliat gila Billie Eilish hidupnya enak banget ya, semua orang maunya nyanyi. Ya maksudnya kayak itu kan yang terjadi ketika kita nonton YouTuber seperti misalnya Reza Arab atau seperti Atta Halilintar, ketika kita ngeliat seru banget ya hidupnya gitu. With Gen Z Jakarta nih. Kalau aku kan urusan dealing with Gen Z Jakarta. Iya, Sabda kan hidup di era dinosaurus. Itu belum ada sosial media. Murid-muridku nih gitu. Murid-murid. Kan gue kadang-kadang. Maksudnya tapi kamu gak ngalamin itu growing up maksud aku. Iya. Gak ngalamin orang ngeliat, wih gila seru banget nih hidupnya. I show speed kayak gitu loh. Akhirnya kan semua orang pengen I show speed. Terus nggak ada lagi yang mau pelajarin fame mungkin duit mungkin apa gitu kan, kayak shortcut gitu loh untuk jadi. Akhirnya buahnya kan mau pada situ, padahal ya secara hukum ekonomi lah ya, let's say kita punya 1 juta attention, kalau tadi cuma satu orang dapat 1 juta, kalau ada 1 juta orang juga akhirnya mau nyari attention dapat masing-masing cuma dapat 1 juga gitu misalnya, atau certain supply demand gitu, supply demand guys. Gitu kayak ada inflasi yang tadi apa, inflasi konten, justru konten ya, inflasi konten, gara-gara ada inflasi konten ya akhirnya jadi attention yang jadi mahal. Kebayang sih jadi rebutan attention ya itu. Ya, maksud my point is itu tadi ya, dengan idealis seperti itu, ya kan. Aku penasaran kenapa istilah inflasi, surplus nggak sih? Bukan surplus ya? Kayak inflasi kan kenaikan. Inflasi intention ya. Attention-nya kenaikan harga, iya inflasi harga, attention-nya ya justru inflasi terjadi di attention-nya karena inflasi itu bukan sorry salah. Iya kan, inflasi itu kenaikan
Inflasi itu inflate yang naik. Oh, gitu. Dalam artian kenaikan. Kenaikan apanya nih? Kenaikan konten, jumlah supply konten. Soalnya in people's terms kan kalau inflasi maksudnya kenaikan harga. Inflasi kan kenaikan harga, harganya yang naik ya, melambungnya naiknya. Nah, gara-gara justru bisa jadi biasanya itu gara-gara undersupply justru atau over demand. Supply-nya itu turun atau demand yang naik. Gitu. Inflation of demand creating ya kalau dengan surplus yang stabil creating inflasi. Nah, ini kan inflation of content di sisi supply-nya inflasi gitu kan membesar, tapi attention-nya nih sama atau nggak sejalan lah sama lah gitu kan. Jadinya kalau gitu. Jadinya harga kontennya turun, harga attention yang naik. Iya, di situ ada beberapa poin. Poin pertama kalau lo mikir lo harusnya jadi nggak kepikiran hal yang sama. Red ocean istilahnya gitu. Red ocean tuh keramaian. Laut darah-darah karena pertarungannya udah gila-gilaan. Itu satu hal. Yang kedua itu tadi menegate idealnya semua orang. Jadi let's say untuk membuat suatu civilization butuh 1000 skill 1 sampai 1000 semua ada yang ngisi gitu kan ya, idealnya di dalam suatu communal system itu semua itu ada yang mau ngisi dengan sukarela dan oke gitu. Nah sekarang dengan tapi nature-nya ternyata nggak kayak gitu nih gitu. Nature-nya ternyata iya ada yang pengen itu banyak sini apa segala oversupply di sini apa segala macam lah. Iya kayak tadi maksudnya kan misalnya kita butuh juga ada orang yang misalnya jadi driver truk antar kota tuh yang antar logistik gitu kan. Ya kalau nggak makanan kita nggak sampai nih di tempat kita kan kalau nggak ada yang nganterin itu kan. Nah tapi orang misalnya nggak banyak yang berminat itu atau misalnya di satu generasi sampai to the point nggak ada misalnya. Nah, terus siapa yang ngerjain ini lupa, gitu kan? Tadi kita membicarakan soal itu tadi berpikir. Iya, berpikir ya maksudnya iya makanya. Exactly. Kalau misalnya dibiarin semua orang, ya udah terserah lu. Pokoknya apa yang lu minatin, apa yang lu suka, itu yang lu pursue gitu kan. Nggak boleh ada enforcement nih gitu untuk kita belajar ini misalnya gitu. Nah, gue tuh pada stance bahwa gue nggak setuju dengan itu. Bukan berarti orang nggak boleh punya minat, ya itu silakan. Cuman maksud gue kalau gue ngelihatnya dalam konteks kita sebagai publik gitu ya, baik itu misalnya penyelenggaraan dari sisi negara maupun kita sendiri misalnya masyarakat sebagai komunal lah gitu, mau bikin pendidikan publik atau narasi yang mau di campaign gitu ya. Ya gue ngelihatnya emang harus mendorong skill dan pengetahuan dan keterampilan yang emang kita butuhin gitu bareng-bareng gitu. Nih by the way, there's one point karena mungkin kita udah kelamaan, my very important point lo nyampe, aku tanggung nih. Oke. Jadi gini. Tapi tadi tuh poinnya aku kan lagi ngomongin soal yang aku utilitarian. Nyambung sini nyambung. Jadi gini ceritanya. Kita mikir, gue makanya udah diskusi segala macam. Kalau kita podcast kita tujuannya ngapain ya? Kalau dulu kan relatively jelas nih ada hal yang kita mau promote, kemudian juga lot of training di Kania segala macam. Nah, Kania Project. Well, it's true kan sih. Aku sebel banget sama orang-orang tentang itu. Tapi itu harus another episode kayaknya. Justru itu yang kamu kan ya, bahwa orang itu nggak terima dengan kayak gitu kan. Ya gue sih santai, gue udah tahu bahwa dia selalu santai. Masalah itu. Kamu selalu santai. Orang udah pasti malah kalau kita pakai term itu gitu kan. Ya dia sendiri yang suka ya fine. Enggak, bukan salah. I'm like I don't get how people Tapi itu harus another episode kayaknya. Itu harus a whole other episode talking about it. Judulnya Kania Project. Jadi gini, gue ngelihatnya sekarang a lot of discussions yang tiap hari diskusi gue sama Kania itu ujung-ujungnya no longer more on the training. Jadi kayak mau S1-nya lulus lah gitu. Nah sekarang tuh saatnya kamu kayak ya ada beberapa yang belum, tinggal ngelengkapin dikit itu. Jadi kayak level S2 ini, level podcast tuh udah level S2 dan S3 di mana di situ you come up with your original idea gitu kan. I have lots of original ideas. Yeah right. Nah gimana caranya you can come up with original ideas. And hal yang paling penting kalau dari aku tuh gini, I see the world itu banyak banget jadi polaritasnya antara feminis dengan right wing manosphere. Sebenarnya itu bisa dimetakan antara kapitalistik dengan komunistik ini. Ini ada di meta itu apa ya? Kayak there's the apa sih namanya? Menjelaskan kenapa orang bisa di situ, kenapa orang bisa di situ. And then we have
not really sentris, bukan di tengah nih. Bisa ngerti dua-duanya dengan tepat sehingga pas. Integrated. Not really integrated juga. Meta tuh Nggak, kalau meta enggak. Tapi maksud aku stance yang keluar dari situ tuh bukan sentris, tapi justru integration kan. Bisa justru, jadi integration or iya, it's not a berbagai really macam layer. juga. Iya, bukan compromise. Like iya, exactly. Makanya. Nah, I don't think it's a compromise, I don't think it's a centrist thing. Nah, contohnya ini, justru tuh aku mau jadiin ini jadi contoh. Tadi bahwa gue ngerti karena gue belajar filosofi nih, bahwa philosophical tinkering, mathematical tinkering itu penting buat otak kita. Tinkering aja gitu, thinking for the sake of thinking. Tapi lo ngerti dong konteks ini. Oh ini ya udah pada saat ini ya kita level ini aja. Sama kayak gue bilang tadi, mathematical proof level kan bisa gila banget. Tapi untuk pembuktian untuk let's say model ekonomi, I don't need that level of advance gitu, advance mathematics untuk standar pembuktiannya maksudnya gitu ya. Ya udah segini works kok gitu. Apalagi buat bisnis itu works kok gitu. Bahkan rule of thumb-nya bisa jadi works misalnya. Do you get my point? I get your point. So kayak I don't know if they get your point. Analoginya I hope tuh they do. analogi yang mungkin ya analogi lagi yang lebih yang bukan analogi sih, contoh ya, contoh yang ini kayak main gitar. Main gitar saat kita latihan ya kan, harus bener-bener yang kayak semua ini kena segala macam, harus bisa ini arpeggio yang susah, solo yang gini gitu, segala macam chord sebisa mungkin kita kena pakai tangan yang gimana gitu kan. Lagi latihan biola. Yeah. Jadi harus ini banget sama harus presisi. Yeah. Untuk kamu nggak latihan di rumah. Terus anyway, apa namanya? Tadi my point apa lupa deh. Jadi intinya, ya kalau main gitar nggak harus pada saat latihan harus presisi banget. Saat kita berlatih, belajar dan segala macam, it's okay to get advanced mode gitu loh. Tapi dalam bentuk itu apakah solusinya itu apa yang nggak over engineer? Gitu. Kalau ngoding kan suka gitu ya, kita pakai algoritma gini gitu segala macam buat akurasi segala macam, buat latihan oke. Tapi ketika lo implement itu buat a practical use, misalnya Cortex. Buat bikin Cortex. Kalau Cortex I don't know dalam kayak misalnya gitu ya, untuk manajemen nilai, manajemen dapur lah gitu, manajemen segala macam, lo pakai algoritma kayak gitu, real time, just in time, real time purchasing segala macam kan. Ya lo in konteksnya nggak butuh segitunya bos gitu kan. Nah maksud gue the level of thinking atau the level of segala macam gue ngerti nih gitu, kebutuhan untuk gini bisa gini yes, but in konteks apa supaya jalannya ya, let's say kayak matematik sama engineer ribetnya gitu, udah 5 senti doang udahlah bisa nih gitu, runnable dengan error rate 5 senti doang kalau ini segini gitu misalnya. Nah of course itu ada trade off praktikal di dalam thinking itu. That's my point. The philosophical tinkering apa segala macam, you can do it there, yes. But ketika ngasih solusi di lapangan yang segala macam, reduce itu dikit gitu. Gue gak minta banyak-banyak. Yang penting arahnya udah benar gitu. Sorry, tadi konteks aku adalah kan apa yang aku promote tentang fundamental skills dan the importance of it for everyone. Itu tadi konteksnya. Maksudnya ketika aku misalnya mau mempropos suatu kurikulum atau suatu subjek pelajaran gitu buat pendidikan dasar ataupun pendidikan tinggi, ya memang aku biasanya memprioritaskan thinking untuk keperluan kehidupan gitu. Maksudnya bukan thinking for the sake of thinking, tapi bukan berarti itu nggak boleh dilakuin. Ya itu boleh dilakuin. Cuma maksudnya kalau yang di enforce nih mandatory, ya skillnya sampai sini gitu cukup gitu. Maksudnya aku nggak perlu menguji orang sampai logika postmodernism gitu ya, nggak perlu gitu maksudnya. Ya kalau di aku kan sering ngajarin pre post falsi ya. Pre post tuh pre a terus post. Ini ada di beberapa podcast sebelumnya gitu ya. Jadi intinya ada orang yang emang ngomongin ini karena dia belum tahu. A, misalnya pre ya fasenya nih pre dulu, terus kemudian fase dia udah ngerti A jadi A, dan setelah ngerti A post A gitu. Nah salah satu itu tadi make it make sense gitu ya. Kenapa sih orang sering bilang ngajarin kamu gitu sekarang kan I know that gitu. Iya maksudnya gue udah tahu. Nah gitu. karena gini biasanya orang tuh lagi di A gitu ya, kemudian ketika orang yang belum ngerti A omongannya kayak gitu, kayak mirip sama yang sudah. Nah, jadi kalau pre-A nih ya, contoh ya gue sering ngasih contoh gini, bukan berarti misalnya lo belum tahu nih alkohol, A-nya itu adalah tahu bahwa alkohol itu bisa merugikan kalau di ruang publik misalnya.
Ada moralitas untuk tidak beralkohol misalnya gitu ya. Karena bisa addiction, bisa ngerugiin orang segala macam, nyupir nabrak apa segala macam, nggak bagus. Nah orang yang nggak ngerti aturan kenapa alkohol itu berbahaya, dia minum alkohol dan ya dia minum apa sih gue nggak tahu ini efeknya apa gitu loh. Iya, aja dia nggak enak-enak aja konsekuensi negatifnya buat orang lain segala macam mikir. Nah bisa juga abis itu gue harus berhenti nih segala macam. Nah ada juga orang udah di pos A udah ngerti alkohol bahayanya di mana, ini gimana segala macam, in certain konteks dia ngerasa gue aman kok, gue nggak ngerugiin orang kalau di sini, misalnya lagi sendirian kayak apa segala macam dia minum alkohol misalnya. Atau nggak sampai nyetir atau apa, saya ada koridor-koridornya nih, ada koridor yang masih aman gitu. Nah ini kan pre A dengan pos A sama-sama minum alkohol, tampilannya sama. Dia minum. Bukan berarti si pros A ini nggak ngerti bahwa alkohol itu jelek, tapi but the fact is dia sebenarnya udah ngerti gitu, cuman dia tetap minum. Nah tampilnya sama. Nah a lot of cases gitu ya, di banyak banget kasus aku ngelihat orang pas ngomong sama kamu assume kamu belum ngerti ini nih gitu. Karena apa? Apa yang kamu ngomongin mirip nih sama kalau mereka belum ngerti. Kebayang sih? Iya, karena mereka biasanya ngadepin orang yang ngomongin belum ngerti nih. Akhirnya jadi udah. Iya, bagian itu aku udah lumayan nembak sih pasti gara-gara itu. Cuman ya itu dia, aku tetap aja kesel kan. Iya, tetap aja kalau dari aku ya tetap annoyed. Nah, that's why sebenarnya buat orang-orang kayak gitu kan, buat orang-orang kayak gitu sebenarnya bisa aja orang itu cuma sekedar emang gue mau nunjukin gue tau ini, itu satu. Kedua emang dia nggak tahu murni, atau kalau emang beneran in a good attention bisa, by the way kakaknya udah tahu ini belum ya konsep just asking gitu. Oh wow, I'm impressed. Kalau misalnya kayak gitu kan oke gitu kan, misalnya nanya bisa jelas, by the way udah ini kalau, atau misalnya nanyanya kayak kalau variabel ini udah incorporated di situ belum ya, kalau udah gue belum melihat nih gitu, how that being incorporated there, bisa explore more nggak ya, bisa jelasin. Nah by the way itu cara asiknya, aku mau nunjukin that's ya, misalnya cara asiknya lo berkomen bisa kayak gitu, chill ya. Anyway bisa chill. Anyway ya udah, that's my top most important point. Kamu ada tambahan lagi apa? Yang apa kayak yang kamu paling gatalnya apa kayak? Habis itu aku punya banyak. Oh iya loh. Next time kita udah selesai kan episode ini atau belum? Oh, masih ada. Justru kalau kamu tambahin, aku list doang, and then after that ya gitu lah. Kamu dulu. What things that you masih gatel? Yang masih gatel yang maksudnya belum, berarti ini belum berhasil nih aku ini ke orang. Belum berhasil gitu. Atau orang masih salah juga? Ya di ranah etik sih ya, banyak yang aku emang belum nyentuh juga sih. Aku belum yang combat gitu on that gitu kan, belum yang benar-benar get in the ring lah gitu soal itu. Aku kan emang selama ini masih fokusnya soal lebih ke mikirnya, lebih ke nyamain ground dalam melihat fakta, dalam melihat bukti, decision making gitu kan, objective oriented dan lain sebagainya. Tadi effective with others bla bla gitu, empati dalam artian mengerti orang gitu kan, efektif dalam interaksi dan seterusnya. Tapi kan masalah ethics kayak tadi misalnya isu Kania Project, isu ya gender, aku kan banyak banget ya isunya ya gitu. Nah aku kan belum touch that issue gitu loh. Maksudnya aku belum get in the ring for that issue. Ya tapi aku udah keburu gatal duluan tetap aja kan. Ngelihat apa yang beredar aku tetap gatal ya ngeliatnya. Cuman ketika aku ngeliat itu juga aku ya salah gue juga sih. Maksudnya gue juga nggak berusaha untuk menyampaikan gue maunya gimana gitu loh. Ya salah satu yang paling aku gatal ya kalau soal Kania Project, menurut aku ada semacam gini loh. Kayak kita keluar dari satu penjara, apa sih namanya tuh, istilahnya apa ya, coded morality gitu ya, dari satu penjara coded morality yang lama gitu, yang dimana ada aturan, kalau perempuan nggak boleh pulang malam, perempuan nggak boleh sekolah, atau perempuan nggak bla 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 lah gitu ya, ada aturan itu bla bla bla. Oke, kita keluar dari situ, kita meliberasi diri kita. Harusnya nggak gini dong, harusnya perempuan nggak gini. Nah, tapi di keluarnya ini kita masuk ke penjara yang lain gitu. Coded morality yang lain gitu. Ya misalnya aja dalam konteks menamakan sesuatu gitu kan, hanya karena it's dikasih nama Kania Project, ini it's a project, it's objektifikasi bla bla gitu kan. Terus kan maksud aku, orang gila apa gimana gitu. Maksud aku tuh the way that we see things itu nggak tahu ya. Aku sih punya tesis sebenarnya gini, mungkin kalau kita meningkatkan lagi-lagi kapasitas berpikir kita gitu, kita terbiasa untuk memproses banyak hal gitu dalam pikiran kita, mungkin keluarannya jadi nggak gitu ya.
Karena aku ngeliat keluaran itu datang dari karena lu kayak kepalanya kayak terlalu kecil nih, cuman muat 2 hal gitu. Jadi kalau ada 3 hal berbarengan nggak muat lagi gitu. Jadi akhirnya cuman gini, it's either ini lo. lebih tepatnya gini, this is my thesis, and then juga ada nih beberapa aku lihat story kok bisa gitu mikirin hal yang nggak aku mikirin sendiri gitu, tiba-tiba nih lagi pikir gitu, seakan-akan IG ini bisa ngebaca pikiranku, tiba-tiba di FYP aku keluar di studi gini persis yang anyway that's the Nggak mungkin, emang creepy aja, cobain aja aku lagi mikirin tesis ini tiba-tiba keluar kenapa FYP gua ada keluar yang ini. Nah anyway jadi gini, let's say di Gen X ada morality A, gitu kan, terus diskusikan bareng sama milenial nge-swing nih, protes dong, swing ke B gitu kan, nggak boleh kayak gini, nge-swing ke B gitu. Nah pas lagi dia nge-swing ke B, abis itu si Gen Z datang, balik lagi ke A gitu. Karena apa? Ya karena emang dia belum, ya benar-benar misalnya slot otaknya muatnya cuma 3, cuma 2 nih gitu kan, dia cuma bisa ngeliat si B sama si A doang. Nah, sebenarnya berjalannya waktu si otak ini bisa muat 3, 4, 5. Ya kan berkembang nih kan. Berkembang gitu kan, kayak misalnya Gen X kalau yang ngikutin terus bisa ngerti A, B, C, D, E, F, G mungkin. Tapi kalau yang Gen Z-nya baru nih, baru kesana gitu. Nah, exactly, justru maksudku with this model of podcast, bukan model, temanya season 3B lah gitu ya. Itu adalah bagaimana kita menjelaskan, gue tahu ada pemikiran ini di sini, ada pemikiran di sini, kemudian kita dapat metanya, nggak cuma sekedar nge-swing balik ke sana. Jadi mungkin buat Gen Z-nya yang gitu, anti B balik ke A, yang anti A balik ke B gitu ya, maksudnya udah bandulan balik lagi ke A lagi. Karena dulu kita pernah gitu ngalamin A terus ke B terus mau balik lagi ke A. Gue pernah nih sebagai Gen X, gue Gen X ujung ya by the way, jadi bisa dibilang milenial awal, milenial akhir, bisa nggak? Milenial awal ya. Nah jadi aku kan milenial akhir. Iya justru itu, aku Gen Z akhir, Gen X akhir, Gen Z akhir. Yang banyak miripnya sama Gen Z by the way, aku rasa. Nah, jadi gara-gara bandulannya gitu ya dari Gen bandulannya X. Tadi nih, nah gara-gara swing lagi. Bukan salah Gen Z ya, waktu umurnya masih masih dikit itu umurnya, dikit, jadi yang dipelajari yang didapat baru yang itu gitu. So I think the best way to do it adalah dulu ada pemikiran ini segala macam. Nah sekarang kita udah dapat metanya gini nih. So the best way to do it sebenarnya gini nih, lo jangan swing lagi sana gitu. Kita tahu bayar di sana. Banyak ya isu kayak gini. Kalau tadi kan gue ngasih contoh yang rada gue gatel, misalnya secara langsung personal gue rasain soal women lah ya, soal perempuan, soal gender dan segala macam. Tapi gue ngeliat juga banyak isu lainnya, kayak misalnya parenting kan ada gentle parenting, VOC parenting gitu. Oke, gentle parenting sama VOC parenting, that's it gitu. Cuma ada 2 hal ini gitu kan, kayak gitu kan. Terus misalnya ya demokrasi sebebas-bebasnya dengan fasis gitu. Jadi udah demokrasi sama fasis, udah that's it gitu. Otorianisme lah gitu. Iya, tapi kan orang nyebutnya sekarang kan fasis bla bla gitu. Tapi kan sebenarnya ya nggak cuma 2 itu gitu maksudnya, nggak sedikotomis itu sebenarnya. Dan kompleksitasnya tuh ya ada gitu, maksudnya kenapa ada respons ini ke demokrasi tuh ada basisnya, bukan out of thin air gitu loh. Terus juga kenapa demokrasi lihat stupid nggak bener rusak nih, kenapa harus diginiin. Nah sama sebaliknya juga ya, maksudnya kritik terhadap fasisme atau otoritarianisme juga ada nih backgroundnya gitu, bukan kayak out of thin air, gue cuman kesel aja sama orang ngatur-ngatur gue misalnya, nggak sesimpel itu gitu kan. Begitu juga dengan tadi isu gender gitu, misalnya ya aturan misalnya perempuan nggak boleh keluar malam, kita bisa nggak setuju dengan aturannya, tapi itu juga again bukan out of thin air gitu loh. Ada nih kenapa dia nyampe ke situ, cara berpikirnya gitu kan, train of thought-nya. Begitu juga kritiknya gitu, yang kritik terhadap itu ya kan, bahwa ya kita jangan kayak gitu, harusnya bebas-bebasin aja. Nah itu juga ada ininya gitu kan, kenapanya bisa kayak gitu, berpikir kayak gitu. Nah ini kita bisa lihat nih akhirnya modelnya harusnya kayak gimana sih gitu, nggak sesimpel ya Donnya pas bego nih, udah salah, udah goblok nih, udah kita pasti yang satunya kayak gitu loh. Yes, yeah, I think exactly. Menurut that's the aim. Iya, I think menurutku ya itu yang harusnya kita bahas ya berarti ya. Yeah, so maksudnya banyak perdebatan itu yang bisa. Season 3B mungkin ini. I think that's the way to go gitu. Kita tektokan di situ, yang gatel-gatelnya, dan I think your followers, subscribers bisa lah ya level segitu, bukan cuma bisa dan mereka udah di atas juga. Kita sih tolong aja. Maksudnya udah lebih advance ini yang ngikutinnya kayak. Dan juga gitu untuk ikutin misalnya from a lot of this pasti ada kontroversial yang si A gini si B gini, kayak kita ngomong segala macam, and then let's see whether the meta kalau itu sintesis
aku lupa lagi. Tesis, antitesis, dan sintesis itu dan make sense sintesis gitu. ya. Dialektika ya. Dialektika gitu, di sintesis make sense. Nanti di habis itu ada lagi mungkin yang, tapi I think obat paling penting di situ sih, supaya dispolarisasi nih kesana kemari, dan juga banyak juga guysnya akhirnya bingung, bang menurut abang gimana sih apa be? Kayak gitu cuy. tapi kamu kalau mau kayak gitu nanti kamu bantuin ini juga tetap moles reputasi aku juga. Moles. Nggak, aku nggak mau kedengeran jadi kayak cewek nyebelin gini-gini. Maksudnya orang kadang-kadang kalau aku keluar sebagai aku tuh kayak gila nih orang annoying banget ya, motong mulu bla bla gitu loh. Jadi kayak, oh iya, bagian motong nih penting banget nih, harus diklarifikasi nih. Kita complete each other sentences and at the same time udah ngerti duluan nih otaknya kayak gimana nih. Kacau, kadang-kadang kalau orang lain aku jadi terlalu so akrab ya. Maksudnya aku ngerasa udah ngerti nih. Ini kayak mikirnya gini. Kayak kebanyakan ngobrol sama kamu. Gua makanya sama-sama bisa motong with each other, dan that's okay. Tapi mungkin kenapa? Ya of course lah gue ngerti otaknya kan. Ya kan yang ngerti otak gue, jadi belum selesai ngomongnya udah potong duluan gitu. Tapi that's not maksudnya iya kamu harus normanya kan, orang biasanya kok sebel gitu. Aku malah soalnya kalau aku disebelin lagi, aku capek nih. Aku dulu udah disebelin. Ya udah sih. Sepanjang sekolah aku udah disebelin. Terus aku kemarin udah berusaha untuk les nyebelin. Place lah where you can be you, gitu kan, udah saatnya gitu untuk ngeluarin segala macam, including pemikiran yang 6 tahun terakhir. Kan aku kan mau asik, disensor. Mau asik Loh justru itu kan we don't know. Asik zaman sekarang bisa jadi be efektifnya itu bisa jadi kayak gitu, right? Oke, that's it. Ya udah, so that's what you can expect from podcast. Dan this time gue janji konsistensi. Kalau enggak, yang salahin gue aja. Gampang ya, ini kan hit nggak? Woi, bodoh amat nih. By the way, kita rekamannya berapa nih? Ini jam 11:30. So back to our typical podcast recording time. Okay, that's what you can expect from the new season 3B. Sampai ketemu di episode podcast lainnya. Bye.